Pemirsa, di tengah berbagai sorotan, anggota DPR justru memutuskan memberi penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Peraturan DPR tentang tanda jasa kehormatan bagi anggota DPR 2019-2024 itu disahkan dalam rapat paripurna terakhir DPR periode ini pada Kamis pekan lalu. Lantas, pantaskah anggota DPR mendapatkan penghargaan di akhir masa jabatan di saat kinerja legislasi hanya bisa merampungkan 10% dari target? Kalau partai politik sama DPR saya nggak perlu jelaskan ya, Pak Ibnu ya, karena nggak pernah naik-naik di mata publik ya, dari dulu, dari awal reformasi juga segini ya. Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas dengan membuat lelucon besar dengan memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Padahal selama 5 tahun masa tugasnya, kinerjanya tidak bisa dinilai bagus dan banyak melahirkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Pemberian penghargaan berupa piagam dan PIN ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 September 2024 lalu. Tidak jelas kriteria yang dipakai untuk pemberian penghargaan tersebut di tengah buruknya kinerja legislasi dan anjloknya citra lembaga dalam sejumlah survei kepuasan publik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menilai pemberian piagam bagi anggota DPR adalah lucu-lucuan di akhir masa jabatan untuk menghibur diri sendiri di tengah penilaian buruk dari masyarakat. Saya kira ini adalah hiburan gitu ya bagi DPR di akhir periode. Hiburan yang mestinya mereka dapatkan dari publik gitu ya, kalau mereka bekerja dengan baik atau dengan maksimal. Tapi karena nampaknya dari publik sendiri yang muncul hanya kritikan gitu ya, dan ya kritikan, lalu mereka pun akhirnya punya inisiatif untuk bikin penghargaan ini. Jadi saya menganggap sih ini lucu-lucuan DPR sendiri untuk menghibur diri sendiri di penghujung periode, karena dari publik sendiri apresiasi untuk kerja mereka selama 5 tahun nampaknya tidak ada gitu. Yang ada justru kritikan, justru ya evaluasi buruk terhadap kinerja DPR gitu. Jika kita menilik ke belakang di awal mereka mulai bekerja pada tahun 2019 lalu, diketahui ada 264 rancangan undang-undang yang disepakati masuk program legislasi nasional atau prolegnas, yang berarti dalam setahun mereka menargetkan bisa menyelesaikan 52 undang-undang atau 4 undang-undang per bulan. Akan tetapi nyatanya hingga akhir masa jabatan hanya ada 26 undang-undang yang dihasilkan atau 10% dari target yang direncanakan. Tentu secara kuantitas bisa dikatakan buruk, bahkan hasilnya pun secara kualitas tidak begitu bagus, lantaran banyak undang-undang yang dibahas cepat dan minim partisipasi masyarakat. Kalaupun ada upaya meminta masukan publik melalui rapat dengar pendapat, terlihat lebih banyak sebatas formalitas. Terbukti dari sejumlah regulasi yang dihasilkan yang kemudian menuai protes publik serta gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya banyak, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 lalu, yang berujung protes masyarakat dan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK pun menyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi pada tahun 2021, pemerintah dan DPR bergotong royong meloloskannya, itu pun tanpa perubahan substansial. Model pembahasan kedua undang-undang yang kilat dan terkesan tertutup karena minim partisipasi itu kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR periode 2019-2024. Praktik lancung dalam proses legislasi itu pun berjalan dengan baik berkat dukungan mayoritas anggota DPR di Senayan. Kuatnya koalisi partai politik pendukung Jokowi di DPR juga membuat hampir setiap agenda pemerintah selalu lolos dan diamini oleh DPR. Tak peduli seberapa keras penolakan atau kritik publik terhadap proses substansi pasal-pasalnya. Pola yang mirip juga terlihat dalam pembahasan pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN pada tahun 2022. Lalu Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden serta Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang dibahas pada tahun ini. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pesan yang teramat jelas yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Akan tetapi faktanya hal ini sangat terang-terangan diabaikan oleh DPR dan pemerintah. Selain pembahasan yang kilat, tertutup dan minim partisipasi, ciri lainnya adalah watak pembentukan undang-undang yang sangat syarat kepentingan politik penguasa serta para juragan partai. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya dikebut untuk memenuhi ambisi pemerintah guna menciptakan lapangan pekerjaan, meski fakta menunjukkan sebaliknya.
pengangguran semakin banyak. Demikian pula dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang diubah secepat kilat agar presiden baru bisa memperbanyak kursi kabinet untuk menampung kawan-kawan koalisi besar presiden terpilih Prabowo Subianto. Perilaku memalukan DPR juga terjadi belum lama ini. Pada Agustus lalu, mereka berusaha secepat kilat merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan memberikan jalan bagi putra Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk bisa maju menjadi calon kepala daerah. Revisi itu sangat jelas motifnya untuk membegal putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menetapkan ketentuan soal batas usia calon. Banyak yang menilai bahwa model seperti ini layak dikategorikan sebagai praktik penyalahgunaan dalam pembuatan undang-undang atau abusive lawmaking. Dan bisa dikatakan DPR sekarang tidak lebih baik dari kolega mereka pada masa Orde Baru yang kerap disebut sebagai tukang stempel semua keinginan pemerintahan Soeharto. Di sisi lain, para wakil rakyat yang terhormat itu justru terkesan ogah-ogahan jika diminta untuk bekerja kilat membahas undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya saja Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Entah apa penyebabnya. Mungkin DPR dan pemerintah menilai kedua regulasi itu tidak bermanfaat bagi mereka dan justru berpotensi mengganggu kenyamanan mereka dan koleganya. Kekecewaan publik terhadap DPR senada dengan survei Indikator Politik Indonesia terhadap 9 lembaga, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap DPR selalu di bawah 70% dan berada di nomor 2 atau 3 dari bawah. Panjang periode dulu gitu ya, sepanjang periode 2019-2024 ya, kita hampir tidak bisa menemukan saat di mana DPR tampil sebagai wakil rakyat membela rakyatnya gitu ya, yang justru mereka tunjukkan selama 5 tahun ini bagaimana DPR menjadi abdi setia dari pemerintah. Dan paling mudah untuk melihat itu kita bisa melihat dari produk legislasi yang dihasilkan DPR selama 5 tahun ini ya. Dari 264 daftar undang RUU prolegnas gitu ya, sampai di tahun kelima sampai hampir berakhirnya masa sidang periode ini, mereka baru bisa mengesahkan 26 diantaranya, sekitar 10% ya. Katakanlah 264 RUU prolegnas yang direncanakan sejak 2019 itu adalah bentuk bentuk pemahaman DPR terhadap kebutuhan rakyat gitu ya. Itu pun mereka tidak bisa tunjukkan selama 5 tahun untuk bisa mengesahkan lebih banyak dari 30 RUU yang mereka hasilkan sampai dengan menjelang akhir periode ini gitu ya. Jadi apalagi di menjelang akhir periode ini muncul pembahasan RUU kontroversial gitu. Ada RUU Kementerian Negara, ada RUU Bapinpres gitu ya. Sebelumnya juga ada RUU TNI, RUU Kepolisian gitu ya. Ini semua saya kira RUU yang sama sekali jauh dari apa yang ditunggu-tunggu oleh publik atau oleh rakyat gitu ya. Tapi pada saat yang sama RUU ini sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh elit gitu ya, oleh penguasa gitu. Dan karena RUU Kementerian Negara dan RUU Bapinpres itu sudah selesai disahkan, kita melihat bagaimana akhirnya DPR ini tuntas gitu ya menjalankan tugasnya sebagai abdi pemerintah gitu, dengan memberikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sementara untuk rakyat tidak ada hadiah untuk rakyat yang mereka berikan sampai di akhir periode ini. Dengan perilaku DPR yang sangat jauh dari ekspektasi publik dan tidak sesuai mandat undang-undang yang meminta DPR sebagai lembaga legislatif harus bisa menjadi kontrol bagi eksekutif, tak mengherankan kinerja DPR periode 2019-2024 turut andil menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Tentu rakyat masih menaruh harapan ada perbaikan kinerja di periode 5 tahun ke depan. Namun akankah para wakil rakyat yang terhormat periode 2024-2029 nanti bisa mewujudkannya? Mengingat lebih dari separuh kursi di Senayan masih diisi oleh wajah-wajah lama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.